walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Surat Az-Dzariyat halaman kedua. Hold on. Az-Dzariyat. Ya, halaman kedua. Kalau Quran Arab. Lah di surat Al-Ma'arij bunyinya walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi kalau di sana itu, kalau di surat dari walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, kalau di surat Al-Ma'arij walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang beriman, orang yang takwa, cirinya ahli surga itu mereka selalu menyisihkan hartanya untuk orang yang minta atau tidak minta. Jadi sudah infak, sudah zakat, sudah pembelaan, itu masih menyisihkan harta untuk orang yang minta atau tidak minta. Yang saya contohkan tadi malam itu, contohnya tamu. Atau orang datang pinjam utang, mau minjem uang, wah saya nggak punya, ini aja saya sangoni. Wah, saya pinjam 1 juta. Kalau pinjemin 1 juta nggak punya deh kayaknya. Ini deh saya kasih ini, bukan utang ini saya kasih 50.000. Ya jamaah, tentang sodako ya. Sodako ini saya dimangkulin ibu saya, yang dipraktekkan oleh semua adik-adik saya. Itu tahun 79an itu mulai ada kontrak kerja ke Mekah itu loh, ke Saudi. Kan orang kirim uang waktu itu ya 10 juta itu kayak kalau di Gading sekarang ya 100 juta gitu ya. Soalnya haji tahun 78 ibu saya haji itu cuman 780.000 atau berapa itu. Orang kirim uang 79, 80 itu 10 juta. Itu ibu saya tuh pernah ngomong gini, Mir, manggil saya itu M. Kamu lihat nanti ada orang panen laknat, tapi juga ada orang panen rahmat. Apa itu, Mak? Coba orang-orang itu ya, yang kamu lihat aja nanti. Dia kirim uang 10 juta, terus beli tanah, ya, beli tanah atau beli rumah. Itu kalau orang kampung kan tahu semua saja, Mak. Kalau beli tanah kan manggil tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, manggil pamong. Ukur-ukur, apa ukur-ukur itu? Itu sejamaah ibu saya nasihatkan, kalau semua orang tahu terus tidak mempraktekkan firman Allah yaitu sodako, nanti panen laknat. Katakan sekarang supaya bisa di sekarang ya, kirim uang 200 juta di kampung, beli tanah, beli sawah. Terus tetangga tidak mempraktekkan sodako. Tidak mempraktekkan sodako. Akhirnya apa sejamaah? Yang datang laknat. Wah, kaya rek, tahu nggak? Sudah bisa beli sawah, tanah, tapi pelit. Kering, kalau bahasa Jawanya wah tapi garing. Tahu garing saudara jemaah? Tapi kering, maksudnya pelit. Terus itu komentar tapi pelit itu sama pelit itu udah doa laknat yang paling jelek saudara. Tapi pelit, padahal karena apa orang pelit nggak akan bisa masuk surga. Tapi pelit. Terus ada yang ngomong Allah nanti kalau udah pulang melarat kan dijual itu. Coba sama, didoain orang melarat dan tanahnya dijual. Ada lagi yang ngomong, Allah, nanti kalau udah jatuh dijual kan utang ke saya lagi. Itu berangkatnya kan utang saya. Sejamaah beli tanah, ya loh. Karena tidak mengerti sodako, akhirnya apa? Didoain orang, laknat orang sekitarnya. Baru beli sudah dapatnya itu doa laknat. Coba kalau ibu saya bilang, coba, Le. Waktu itu ya,
dari 10 juta. Sisihkan 100.000 atau 200.000. Kambing harganya belum 100.000 saja jamaah. 100.000 untuk beli kambing, 100.000 untuk beli beras ininya. 200.000 dari 10 juta ini berapa saudara jamaah? Sedikit sekali saudara jamaah, 2%-nya. Terus beli tanah 10 juta, yang 200 ini bu atau D atau nak atau istrinya, yang 100.000 untuk beli kambing, yang 100.000 untuk beli beras ininya, untuk tetangga kanan kiri. Ibu saya bilang bakal panen rahmat. Bakal panen rahmat. Wah kaya rek, alhamdulillah, tapi alhamdulillah kita kecipratan. Ya mudah-mudahan rezekinya banyak. Ya sama. Jadi beli tanah dapat doa orang gara-gara cuman apa? 2% dari yang dia spend. Karena kita tidak terpikir itu saudara jamaah. Di Jakarta ini saudara jamaah ya, mohon maaf ya, di Jakarta ini ya kalau orang kaya ya banyak. Tapi orang miskin, orang fakir di Jakarta ini banyak. Jamaah ya, bukan orang luar. Orang datang dari kampung ke sini cari kerja. Kalau dia jamaah, biar cari kerja, biar mau membagi duit, biar mau membagi pekerjaan, statusnya sama. Itu orang jamaah, tamu yang harus kita tolong. Bahkan Allah sendiri menyebutkan wa benis sabil. Orang datang dari kampung, dompleng-dompleng, Pak saya ini dari kampung Pak, mau cari kerja Pak. Terus ini masjid ini bukan untuk orang cari kerja. Enggak ditawarin makan, enggak diajak omong. Ya jamaah, di mana nurani kita sebagai orang iman? Enggak ditawarin duduk, mari Mas, duduk Mas kita sama dari mana? Mana surat ini surat sambungnya. Lah sampean ke sini mau ngapain? Cari kerjaan. Oh, di sini enggak ada kerjaan Mas. Di sini enggak boleh masjid ini tidur untuk orang cari kerja. Orang jamaah, saudara jamaah. Lah, dia datang dari kampung, ada nggak punya sangu, nggak punya duit. Terus dia Allah ngapain datang ke sini? Kan sini harus punya KTP, punya ini, punya ini. Apa ora eling, ngawo biyen teko rene lapo? Kamu dulu datang ke sini itu bagaimana keadaanmu? Inilah ibu saya nasihat tentang sodakoh. Jadi kalau orang datang ke jamaah cari kerjaan, ya. Saya ingat sekali saya jamaah. Orangnya masih hidup sekarang di Gading Kidul, namanya Muhaji. Umur itu sama Mbak Umar. Muhaji itu saya jamaah datang kerja ke Malaysia dalam keadaan nggak punya apa-apa. Bapak ibunya nggak punya apa-apa, adiknya banyak. Dia kerja itu dia cuman pengen bisa membelikan Quran sama kitab Himpunan 16 itu loh, untuk adik-adiknya. Pengen mondok, nggak bisa, pengen beli kitab, nggak bisa. Dia pergi ke Malaysia. Jamaah, kalau kita jumpa orang jamaah yang bilangnya cari kerja, tapi kita nggak tahu di belakang itu apa. Dia bilang, saya ini nggak perlu uang. Tapi saya tidak bisa melihat adik-adik saya. Kau nggak ngaji, nggak punya kitab. Ibu bapaknya nggak mampu membelikan kitab sholat. Sejamaah kalau kita jumpa jamaah yang seperti itu, kita tidak tahu bahwa kita punya hak sodako. Saya sudah infak, saya sudah zakat, saya sudah pembelaan cukup. No way. Masih ada yang harus kita sisihkan saudara jamaah. Jamaah ya. Si Muhaji ini setelah dapat kerja jamaah, ya seadanya uang, yang penting dia makan, uang dikirim. Pulang ke Gading itu jamaah, bawa uang. Itu ya ditaruh di meja ini, Bu, kerja saya. Adik-adiknya dipondokin, adik-adiknya diinin. Cuman segitu saja jamaah. Terus kalau kita kedatangan orang yang seperti itu dan dia bilang saya cari kerja, kita tidak tahu belakangnya saja jamaah, terus kita siwak-siwak. Apa siwak-siwak itu? Kita sia-siakan, kita berpaling. Dosa apa yang kita tanggung saudara jamaah? Kalau dia lapar betul saudara jamaah dan nggak makan terus